Suamiku lupa privasi story WA part 22. Jahwa mencurigakan. Ada apa Mbak Ella? Tanya Mas Arya. Dia ikut bangkit sambil celangak-celinguk mengikuti tingkahku. Tidak Mas, tadi kayaknya ada kucing kawin. Ah masa Mbak, perasaan dari tadi gak ada suara kucing. Hehe, kayaknya saya lagi halu Mas. Maklum, kebanyakan membayangkan masa depan bersama Cogan. Canda Cogan. Hehe. Mbak Ella bisa saja, kekehnya. Bapak dosen ini nampak bahagia bersamaku. Dari tadi bibirnya tak berhenti cengengesan. Heran, dia pikir aku topeng monyet. Untung ganteng kayak opah Korea. Kalau jelek, sudah kutonyor dia. Kalian kenapa berdiri di situ? Lagi nunggu tukang cupang. Sini duduk Mas Arya. Ucap Laras terlihat cemburu. Dia sengaja buang muka saat aku melewatinya. Dasar adik aneh. Kakak sendiri dicurigai. Siapa juga yang mau berebut cowok dengannya. Aku sudah cukup makan asam garam dunia percintaan. Rasanya masih trauma. Biar bapak dosen ini aku ikhlaskan untuk Clara saja. Semoga dia belum punya anak istri, supaya bisa berjodoh dengan adikku. Ya ampun, ketularan Laras membuatku banyak malah berhayal yang tidak-tidak. Cah gagah ini siapa? Benar mau meneliti kolam lele emak. Pak dosen mencium tangan emak dengan penuh hormat, menampilkan senyum yang merekah. Saya Arya, Mak. Benar, Mak. Saya akan melakukan penelitian terkait pengaruh budidaya lele terhadap perekonomian masyarakat. Semoga emak berkenan. Saya melakukan wawancara dan observasi langsung di sini selama beberapa bulan. Paparnya, aku dan Laras yang duduk berjejeran hanya mendengarkan dengan serius sambil manggut-manggut. Oh alah, gitu. Dengan senang hati emak ngizinin Arya penelitian di sini. Mau mulai kapan, Nak? Alhamdulillah, makasih Mak. Beberapa bulan ke depan saya akan kesini 2 minggu sekali, setiap Sabtu dan Minggu, untuk melihat langsung budidaya lele milik emak. Maaf Mas Arya, berapa bulan ya? Setahu saya penelitian itu gak lama-lama. Kok ada jadwal Sabtu Minggunya gitu? Tanyaku heran. Berapa bulannya belum pasti Mbak, sampai semuanya jelas. Soal jadwal memang sengaja di hari libur, karena hari-hari biasa saya sibuk mengajar. Maaf Mas Arya, maksudnya sampai semuanya jelas itu apa ya? Maksud saya sampai semua rumusan masalah dalam penelitian saya jelas terjawab. Jawabnya gugup. Oh, takut dia tersinggung, aku memilih berhenti banyak bertanya. Meskipun masih belum yakin. Kalau Mas Arya benar-benar melakukan penelitian, pertama, dia datang sendiri. Kedua, durasinya kenapa begitu lama? Entahlah, mungkin memang harus begitu. Aku memilih menepis rasa penasaran di hati. Bertahun-tahun juga gak apa-apa Mas. Aku betah kalau ada Mas Arya. Saudara Laras mengurutkan cengiran kuda. Insya Allah Mbak Laras. Kalau saya dapat jodoh di sini mungkin makin lama. Mas Arya belum menikah. Mata Laras melotot seperti biji nangka. Dia pasti senang mendengar kabar status lajang Pak dosen. Kalau orangnya sudah pergi, bisa-bisa dia salto saking senangnya. Belum Mbak Laras, apa saya kelihatan tua? Enggak, sesuai prediksi Laras. Mas masih jomblo, cocok kalau gitu. Sehati dan sehaluan. Hehe. Maksud Mbak Laras? Tanyanya pura-pura polos. Dia pasti tahu maksud pembicaraan adikku. Maksud saya, kita sehati Mas, sama-sama belum menikah. Cocok seperti sepasang sendal swallow. Sweet deh. Masa perempuan cantik kayak Mbak Laras belum menikah? Bisa saja Mas ini. Saya memang cantik, tapi belum menemukan pria yang cocok di mata dan di hati. Ya maklumlah, desa ini kekurangan stok cowok ganteng. Tapi Mas Arya ini beda loh. Bikin cewek-cewek klepek-klepek. Arya tertawa mendengarnya. Laras, aku senggol adikku. Mulutnya susah dikendalikan. Harusnya dia tahu menunjukkan seolah-olah menginginkan Arya. Perempuan adalah makhluk spesial. Sudah sepatutnya menjaga akhlak di depan pria, supaya tidak dipandang murahan. Maafkan anak emak ya, Arya. Laras emang suka gitu. Gak apa-apa, Mak. Saya senang ada di lingkungan keluarga emak. Humoris semua. Ngomong-ngomong, emak ngidam apa dulunya?
Ngidam apa ya? Seingat emak pas hamil Ella ngidamnya makan daging burung merpati yang bulunya putih. Jadinya anaknya cantik plus putih. Emakku ada-ada saja, segala membongkar aib di depan orang asing, bikin malu. Namun tak mungkin aku menyela ucapannya, tidak sopan. Kalau pas Laras ngidam apa, Mak? Tanya Laras antusias. Pas Laras itu ngidamnya spesial. Emak ngidam nyum komodo. Tapi karena komodonya ada di Nusa Tenggara Timur, tempatnya jauh banget. Jadi bapaknya Laras malah cari kadal. Ya setidaknya mirip katanya. Astaga, Laras menurutkan kening, hidungnya kembang kempis, bibir mengsol ke kanan. Haha, pantas saja anak emak ramah dan lucu ya, Mak. Emak dan Arya terbahak bersama. Mereka gampang akrab. Pak dosen bukannya penelitian malah cari perhatian. Aduh, maklum kurang kasih sayang dan belayan. Haha. Hampir berjam-jam emak, Laras, dan Arya mengobrol. Aku hanya menyimak dari dapur, lebih memilih melanjutkan kerjaan meracik masker. Menjelang sore, setelah ayah berkeliling kolam lele, dia pamit pulang. Laras terus saja senyum-senyum tidak jelas, tak henti menceritakan ketampanan Arya. Aku hanya menanggapinya tak acuh, lebih memilih mengemas masker, agar besok bisa dikirim ke tempat konsumen. Mbak, Jawa masih belum pulang? Saat duduk di teras, nanti Jawa pulang, Laras datang menemani. Aku seruput secangkir teh manis hangat sembari menikmati indahnya langit sore hari. Belum Ras, aku jadi cemas. Akhir-akhir ini dia sering sekali pulang sore. Alasannya ada ekstra tari, tapi Mbak kok ragu ya? Sama Mbak, ngeri aku lihat berita tentang remaja kayak Zahwa. Ada yang hidup luntang-lantung jadi anak fang, ada yang terjerumus seks bebas, sampai jadi pecandu narkoba. Semoga saja Hus, dijaga ngomongnya Laras. Tuh, lidah lentur banget kayak karet ban. Kita harus berpikir positif, agar kenyataannya juga baik. Iya Mbak, maaf, aku hanya menceritakan keluh kesahku saja. Mana ada nanti yang mau keponakannya salah jalan. Aku ya sayang banget sama Jawa. Tak bisa ditampik, apa yang dikhawatirkan Laras sama sepertiku. Pasukan oksigen seakan sulit masuk ke paru kalau aku membayangkan hara buruk itu. Ilmu agama berusaha aku ajarkan pada Zahwa, supaya dia tidak tersesat di jalan yang salah. Selama di rumah, Zahwa rajin ibadah. Sholat tidak pernah ketinggalan, sering mengaji sudah maghrib ataupun subuh. Namun, semenjak aku resmi berpisah dengan ayahnya, Zahwa lebih sering di luar. Bahkan hari libur saja, dia beralasan ada kerja kelompok. Mungkin nanti aku akan bicara dari hati ke hati bersamanya. Assalamualaikum, Mah, Aunty. Matahari mulai tenggelam, pertanda azan maghrib akan datang. Perhatianku bersama Laras membuahkan hasil. Zahwa akhirnya pulang. Nah, perawan Aunty akhirnya balik. Udah ditunggu dari tadi, kamu kemana aja? Jam segini baru pulang. Belum mandi lagi. Pasti belum makan juga ya? Laras menyerobat anakku dengan banyak pertanyaan. Aunty nanya satu-satu dong. Aunty tuh kayak lagi balap lari aja kalau nanya. Jawab Zahwa enteng. Wajahnya selalu menampakkan ekspresi ceria. Namun dari gagatnya, aku merasa ada yang aneh. Zahwa, kenapa wajah kamu berkeringat terus pucat gitu? Kamu sakit nak? Tidak mah. Awak kecapean doang. Awak masuk kamar dulu ya, mah, Aunty. Zahwa berlari ke kamar. Sorot matanya redup seperti orang kurang tidur. Muka nampak gelisah, bajunya lusuh. Apa yang sudah terjadi pada anakku? Aneh tuh anak, kayak sakau aja. Laras, bentakku kesal. Dia sudah keterlaluan mengucap hal buruk pada anakku. Bagaimanapun aku tak terima. Seenaknya dia mengatakan kalau Jawa seperti pengidap narkoba. Maaf mbak, lagian anak mbak aneh. Ciri-cirinya kayak diem, jaga mulut kamu. Yang benar kalau ngomong. Orang tua kayak kamu emang gak tahu rasanya menjadi seorang ibu. Maksud mbak apa? Kok marah gitu? Segala bawa perawan tua. Aku ngomong gitu karena curiga. Lihat aja anak mbak, gelagatnya aneh. Sebagai seorang ibu, mbak peka dong. Jangan ngurusin duit terus, tapi lupa sama anak. Ingat mbak, kebahagiaan anak bukan hanya duit.
Tapi kamu kalau ngomong disaring dulu. Ingat Ras, ucapan adalah doa. Gak gitu juga konsepnya mbak. Aku cuma mau bikin mbak sadar. Takutnya ada yang gak beres sama Jawa. Aduh, ada apa lagi nih? Emak datang tiba-tiba. Dia mencoba menengahi pertengkaran di antara kami. Menahan tanganku yang siap mendaratkan tamparan pada Laras. Hati ini berkecamuk penuh amarah. Adikku keterlaluan. Seenaknya bicara seakan-akan dia tahu rasanya jadi aku. Tak mudah menjadi sosok ibu sekaligus ayah. Apa mbak? Mau nampar? Tampar aja. Introspeksi diri mbak. Urus anak yang benar. Curiga dikit sama anak. Kalau anaknya sudah terjerumus ke hal negatif, baru nyesel. Laras masuk kamar. Dia banting pintu dengan kencang. Ya Allah Ella, ada apa ini? Kenapa kalian malah ribut? Udah gede, masih saja berantem. Maaf, Mak. Sudah, nanti selesaikan masalah kalian. Gak baik adik kakak ribut. Seburuk apapun saudara, tetap saja saudara itu orang terdekat. Kalau ada apa-apa, kita butuh saudara. Harus akur. Aku mengangguk, memilih masuk kamar. Jawa sedang di kamar mandi. Syukurlah dia tak mendengar pertengkaranku dengan tantenya. Keesokan harinya, kami sekeluarga menjalankan rutinitas masing-masing. Emak mengurus kolam lele, aku mengemasi pesanan masker pelanggan, Jawa pergi sekolah. Sementara Lala sedang berbelanja ke pasar. Dia telah mengajakku, sejak semalam sengaja berubah jadi pendiam. Begitulah sikapnya kalau sedang marah. Sepulangnya Laras dari pasar, aku akan minta maaf. Tak seharusnya dia bersikap kasar pada adik sendiri. Sebenarnya, perkataan Laras memang benar. Hanya cara penyampaiannya yang salah. Mungkin ini juga salahku. Sudah mencaci Laras dengan kata-kata yang tidak pantas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu? Aku kaget. Ibu Mas Ilyas datang tanpa memberi kabar. Kami memang jarang berkomunikasi secara langsung ataupun via seluler. Sejak perpisahanku dengan anak mereka. Ella, boleh ibu masuk? Boleh dong bu. Masa Ella halangin pakai portal? Hehe. Silakan duduk bu. Jawabku sedikit bercanda untuk mencairkan suasana. Namun, ibu masih memasang wajah datar. Ada apa ini? Hidungku mencium masalah baru yang akan datang. Ella, ibu gak mau basa-basi. Ibu kesini cuma mau nanyain, kemana uang hasil penjualan rumah milik Ilyas? Maksud ibu apa ya? Gak ada angin dan hujan, tumben-tumbenan nanyain uang. Ibu serius Ella. Kamu kemanakan uang hasil penjualan rumah? Masa beberapa bulan sudah habis? Sampai jauh setiap bulan harus minta uang jutaan pada mbah kakungnya. Kepalaku mendadak cenat-cenut mendengar pernyataan ibu. Kapan Zahwa meminta uang pada kakeknya? Setauku dia tidak pernah kekurangan uang. Aku masih sanggup mencukupi kebutuhannya dari hasil usahaku sendiri. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar autor makin semangat bikin konten cerbungnya. Jangan lupa komen ya. Subscribe juga, tekan loncengnya. Terima kasih.